ada satu pujian, yaitu Bapakku Datang Padamu. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama, ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan membacakan hukum Taurat Tuhan, yaitu dari kitab yang kedua. Kita berapa adik-adik? Kita yang kedua. Demikian, membacakan lebih dahulu, nanti kita bersama-sama. Tita kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Mari kita sama-sama diulangi apa yang Amang ucapkan. Tita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Mari adik-adikku, kita bersama-sama memohon kepada Tuhan supaya kita melaksanakannya. Kita bersama-sama, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita buka kembali Kidung Jemaat kita dari Kidung Jemaat nomor 363, ayatnya yang pertama. Musik. Hati dan perbuatanku
berdiri adik-adik. Kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita mohon bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adikku, epistel bagi kita di minggu ini yang disebut Minggu Advent yang pertama, yaitu dari ayat bulanan kita adik-adik, Amos 5 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Akan bacakan lebih dahulu. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Mari kita bersama-sama. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat yang pertama dari langsung bantu berdiri. Musik. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali buka Kidung Jemaat kita dari Kidung Jemaat nomor 91, ayatnya yang pertama. Musik. Oh
dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3. Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca atas unsur yang kita bacakan. Amang akan membacakan. Judulnya Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tubuh Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami bergembira, kami bersukacita. Damai Tuhan adalah milik kami, milik dunia ini, kepunyaan segenap orang percaya, agar dengan damai kami dapat menjauhkan diri dari berbagai macam pertengkaran, perkelahian, atau dengki, atau sombong, atau angkuh. Dengan damai kami boleh bersahabat, kami boleh menambah teman-teman kami boleh berdoa. Dengan damai Tuhan, setiap saat kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh bernyanyi, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah itu bertambah-tambah. Kami berdamai dengan Bapa, dengan Mama, kami berdamai dengan saudara-saudara, dan orang lain berdamai dengan kami. Bangsa kami juga berdamai, gereja kami juga berdamai. Terima kasih Yesus. Amin. Hai adik-adik, selamat jumpa di ibadah sekolah minggu HKBP Bengkulu. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Mari persiapkan hati kita, Alkitab, dan juga duduk senyaman mungkin untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kali ini Karina berada di gereja dan sudah akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus pada minggu Advent yang pertama. Apa yang adik-adik lihat? Di belakang Karina, ya, pohon Natal sebagai tanda bahwa kita akan siap untuk menyambut Raja Damai kita. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kami hikmat dan pengertian supaya kami mengerti apa pesan Tuhan di minggu Advent pertama ini. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka kitab Yesaya. Yesaya itu sudah tahu dong dari mana? Betul banget, Yesaya itu di kitab Perjanjian Lama. Yesaya berapa Kak? Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Yuk segera buka. Udah dapat belum? Ya, kita baca ya. Adik-adik silakan baca, boleh bersuara juga nggak apa-apa. Karina tetap bersuara. Dan kali ini Karina akan baca agak lebih lambat dari minggu kemarin. Yuk. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Judulnya Raja Damai yang akan datang. Ayat pertama. Suatu tunas akan keluar dari tumbul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Adik-adik, di ayat ini
adalah ayat yang mengingatkan tentang janji kedatangan Mesias. Jadi kenapa dia ditulisnya di Perjanjian Lama? Karena itu ada seperti nubuat atau penglihatan bahwa akan digenapi ketika adik-adik nanti akan membaca di kitab Perjanjian Baru. Nah, siapakah raja yang akan datang? Ya, pastinya adik-adik sudah paham, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah Bapa, tugasnya adalah ingin mengajarkan kepada umat di bumi untuk menjadi seorang pendamai. Dialah Yesus Raja Damai yang akan kita sambut kedatangannya. Nah, adik-adik, siapa sih yang di sini suka punya sifat seperti pendamai? Misal nih, kalau misalnya saudara kita berantem atau bertengkar, kita jadi pembawa damai. Bisa. Nah, adik-adik, jika engkau membawa damai dalam keluargamu, maka engkau sudah disebut sebagai penerus dari ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita terus untuk belajar untuk menjadi seorang pendamai. Terus Karina, kalau emang pendamai berarti misalnya nih, kalau kita ditinju teman kita diam aja. Wah, bukan begitu adik-adik. Maksudnya kita juga menjadi kita juga menjadi pendamai, dan Tuhan Yesus ajarkan kita supaya kita itu meredam yang namanya permusuhan dan juga iri dengki ataupun untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kalaupun memang kita bisa sedikit berantem boleh, tapi tetap ujung-ujungnya adik-adik kita harus menjadi pendamai atau menjadi berkat. Nah, adik-adik, dalam masa ini kita akan menyambut Tuhan kita melalui kelahirannya. Mari kita persiapkan hati dan juga buka hati seluas mungkin untuk menyambut Raja Damai yang akan kita peringati 2000 tahun yang lalu melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya semua yang Tuhan akan ajarkan kepada kita tetap terpatri atau tetap diingat dalam kehidupan adik-adik semuanya. Nah, siapa di sini yang sudah di rumahnya, siapa yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan berbagai hiasan di rumahnya? Pasti sudah siap. Seperti ini nih di belakang Kak Rina ada pohon Natal. Nah, pohon Natal ini bukan seperti dewa yang harus kita sembah, tetapi hanya simbol bahwa ada sukacita Natal yang akan kita sambut kelahirannya melalui kelahiran Tuhan Yesus, ya kan? Nah, penuh dengan warna-warni. Artinya kita akan penuh dengan sukacita. Termasuk dalam masa begini pun kita tetap mempunyai sukacita yang besar dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, Tuhan datang dan juga Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus dengan tugas yang mulia supaya kita semua bisa meniru apa yang Dia lakukan di bumi dan kita tetap menjadi berkat di bumi ini. Mari adik-adik semuanya tetap semangat, tetap menjadi pendamai dan juga tetap menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Nah, tugasnya hari ini, minggu ini, kalau kemarin itu Karina udah menemukan anak-anak yang sudah menghafalkan ayat Alkitab. Nah, kali ini Karin beri kesempatan nih untuk anak-anak kelas besar atau misalnya kayak kelas 3 ke atas yang nggak bisa ikut tatap muka di gereja, itu adik-adik boleh buat mahkota dari apapun. Misal nih dari bahan alam, dari daun dibuatin mahkota dipasang. Nah, jadi adik-adik itu kenapa dibuat mahkota? Supaya adik-adik benar-benar pas mahkotanya masuk ke dalam di atas kepala kita, adik-adik sudah siap untuk menjadi Raja Damai. Berarti kelas kecil nggak boleh ikut dong, Kak? Boleh sih, tapi kalau yang kemarin udah menang, gantian ya bagi yang belum pernah mengirimkan video ataupun ayat hafalan yang minggu kemarin. Kalau bisa hari ini boleh mengirimkan. Silakan adik-adik buat mahkota Raja Damai yang akan kita persembahkan untuk menyambut kedatangannya. Boleh dari bahan alam seperti daun-daun kering, boleh juga dari karton ataupun juga dari koran. Yang penting anak-anak membentuk mahkota. Nanti kirim fotonya ya kepada Karina kembali. Nanti akan ada 5 pemenang atau 5 pengirim tercepat yang bisa membuat mahkota untuk Raja Damai kita, yaitu
Yesus Kristus. Itu dia tugasnya untuk minggu ini. Silakan persiapkan. Karina tunggu sampai hari Kamis ya, supaya nanti biar cepet di list siapa yang berhasil. Demikian adik-adik, selamat menjadi pendamai dimanapun kalian berada, dan mari persiapkan hati kita untuk menyambut Raja Damai yang akan kita peringati mulai minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh diingatkan bahwa Engkau akan ada di dalam hidup kami, dan kami memperingati kelahiran-Mu di dalam minggu ini dan ke depannya. Kiranya keluarga kami siap ya Tuhan menyambut kedatangan Engkau. Rumah kami persiapkan dengan baik, bukan dengan kemewahan, tetapi dengan penuh sukacita kami mempersiapkannya. Berkati dengan masa begini ya Tuhan, masa yang berbeda atau menurut kami masa yang tidak enak kami rasa. Biarlah kami terus boleh diberikan hikmat oleh-Mu ya Tuhan, supaya mengerti apa yang Tuhan inginkan kami untuk bisa menikmati hari Natal atau kelahirannya, menjelang hari kelahirannya, dan juga boleh kami persiapkan dengan baik. Tetaplah kami berdoa ya Tuhan, supaya kami semua dan keluarga kami menjadi seorang yang membawa damai kepada orang sekitar kami. Untuk papa mama kami di lingkungan kerja, biarlah mereka juga menjadi pendamai, menjadi berkat. Kami juga sebagai anak boleh menjadi berkat juga, menjadi membawa damai di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur boleh diingatkan untuk menyambut kelahiran-Mu dalam minggu Advent yang pertama ini. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih adik-adik. Dah. Akan mengakhiri ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat yang pertama. Adik-adik langsung bangkit berdiri. Musik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai